Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah Infinix Zero 2. Infinix adalah produsen dari Hong Kong. Saya serius, mereka berdiri pada tahun 2013 di Hong Kong. Merek ini pertama kali saya dengar waktu mereka meluncurkan Infinix Hot Note, yang tidak sempat saya coba. Dan kali ini saya berminat untuk mencoba merek ini dan membelinya saat flash sale kemarin. Pertama-tama kita tonton dulu proses unboxing kemasannya yang agak unik. Saat saya mencari-cari informasi soal merek ini, agak sulit untuk menemukannya karena Infinix tidak dibahas di GSM Arena atau website-website populer lainnya.
Jadi saya agak heran dan harus melihat langsung speknya di website resmi mereka. Spek Infinix Zero 2 adalah seperti ini. Salah satu yang langsung menarik perhatian saya saat melihat iklannya, tentu saja adalah material belakangnya yang terbuat dari Kevlar dan motifnya yang nanti akan saya bahas. Pertama-tama kita lihat dulu bagian-bagian dari HP ini. Di bagian depan ada kamera 5 megapiksel wide angle, earpiece, dan sensor cahaya plus proximity sensor. Di bagian depan bawah terasa agak lebar dan buang-buang ruang. Tapi kelebihan ruangan ini enak saat dipakai sebagai tempat genggaman pada mode landscape. Jadi ada positif negatifnya. Di bagian atas ada headphone jack dan lubang micro USB. Di bagian kiri ada slot dual micro SIM yang saya agak kurang senang dengan sistem seperti ini, dan lebih suka jika keduanya dipisah. Tapi ini memang cuma masalah selera. Di bagian kanan ada slot micro SD, tombol volume, dan tombol power. Kedua tombol ini enak untuk ditekan, terasa mantap dan tidak tanggung-tanggung, tapi terasa agak ringkih. Slot micro SD juga sulit untuk dikeluarkan dan agak macet. Jadi build quality di bagian kanan ini agak menyebalkan. Di bagian bawah ada lubang speaker dan mikrofon. Speaker di bawah memang lebih baik dibanding belakang, tapi menurut saya paling pas kalau ditaruh di bagian depan yang kelebihan itu. Di kiri atas belakang ada kamera 13 megapiksel yang di bawahnya ada LED flash. Oh iya, HP ini tidak ada LED notifikasi. Sisa di belakangnya hanya ada logo Infinix dan tipe Zero di bagian bawah. Bahan Kevlar yang digunakan di bagian belakang ini terasa enak saat disentuh dan tidak pernah terasa licin. Motifnya juga tidak mainstream dengan motif yang saya sebut motif anyaman. Tapi saya agak kecewa karena saya kira bagian belakangnya terbuat dari anyaman Kevlar yang ada teksturnya. Saya mengira seperti itu karena saya sering melihat cover custom merek di brand yang terbuat dari anyaman vinil asli, jadi saya pikir Infinix mengadopsi style itu. Tapi ekspektasi saya memang agak berlebihan. Terlepas dari motif yang rata, bahan Kevlar memang sangat ringan. Walaupun bodinya terbuat dari aluminium, Anda akan langsung merasakan perbedaannya saat pertama kali pegang. Berat dari Infinix Zero 2 sendiri adalah 114 gram. Tapi Anda jangan harap dia akan seringan ini. Oh iya, bahan Kevlar ini memang terkenal dipakai di rompi anti peluru. Tapi jangan coba-coba menembakkan peluru asli ke HP ini, karena sudah pasti tebal Kevlarnya tidak setebal di rompi anti peluru. Dari tadi saya membahas soal penampakannya. Sekarang kita masuk ke dalam pengalaman pemakaiannya. Software di Zero 2 sangat mulus dan kencang. Sama sekali tidak ada masalah dalam pemakaiannya. Multitasking oke, gaming oke, penggunaan baterai tapi standar, dan sama sekali tidak ada masalah berarti. Semuanya mulus. Mungkin karena CPU-nya sudah octa-core dan RAM-nya 3GB. Atau mungkin juga karena user interface-nya yang sangat mirip dengan stok Android Lollipop. Tidak banyak perbedaan yang saya temukan dengan itu, paling-paling cuma ikonnya. Gaya yang mirip dengan stok Android ini juga menjadikan Zero 2 tidak punya banyak fitur khusus yang membedakannya dengan HP lain. Yang ada cuma sedikit bloatware yang tidak terlalu penting. Jadi untuk performa, Zero 2 tidak pernah mengalami lag, sama sekali tidak. Layarnya yang Super AMOLED lumayan tajam dengan resolusi 720p-nya, dan warnanya juga cerah. Tapi ada warna yang terlalu cerah dan terlihat agak maksa. Yang saya heran adalah kalau layarnya itu Super AMOLED, kenapa tidak hitam-hitam amat saat dia mati? Hitamnya juga tidak sama dengan hitam Note 4. Kalau dari Anda ada yang tahu, mungkin bisa tolong dijelaskan di bagian komentar. Viewing angle-nya mantap, sama sekali tidak ada masalah. Dan layarnya sudah dilapisi Gorilla Glass 3. Buat saya ada satu kekurangan di layar Zero 2, yaitu tingkat kegelapannya yang kurang gelap. Buat saya yang suka menggunakan HP sebelum tidur, dan dalam keadaan gelap total, kecerahan HP ini membuat mata menjadi cepat lelah. Kalau untuk tingkat yang paling cerah sih udah cukup. Untuk kamera, saya agak kecewa ketika memakainya. Tidak tahu kenapa, penampilannya saat kita ingin mengambil gambar terlihat sangat jelek. Warnanya terasa aneh dan enggak banget. Tapi setelah gambarnya diambil dan dilihat di galeri, hasilnya jadi bagus. Cukup aneh, tapi melegakan saat saya pertama kali memakai kameranya. Kelemahan lain di kamera ini akan muncul saat low light
dan penampakannya akan terasa patah-patah, jadi cukup mengganggu. Fitur yang cukup unik adalah focus tracking yang bisa menyuruh kamera ini untuk fokus pada satu objek yang bergerak. Untuk hasil foto, hasilnya sudah cukup bagus. Warnanya cerah walaupun tidak terlalu akurat, dan detailnya bagus walaupun agak noise jika sudah terlalu zoom. Kelemahannya hanya pada pembagian daerah gelap dan terang yang tidak terlalu seimbang. Untuk kamera depan juga bagus. Kualitasnya tidak akan memalukan untuk Anda yang sering share selfie di Facebook atau Instagram. Sebagai kesimpulan, saya puas dengan performa HP ini. Performanya memang belum sekencang HP-HP flagship, tapi cukup untuk membuat jari kita jadi jarang menunggu ketika sedang menggunakan Zero 2. Bodinya juga sangat ringan untuk HP 5 inci. Dua hal itu adalah hal yang paling mencolok buat saya. Kamera depannya juga bagus walaupun tidak sampai ada kesan wow. Sisanya adalah kesan yang setengah-setengah. Desain di bagian depan Zero 2 terasa sangat basic dan tidak ada apa-apa. Terlihat seperti HP low-end. Kalau kita balik, maka baru akan terasa bedanya. Bahan Kevlar dan motif yang unik memang menjadi keunikan Zero 2. Walaupun tombol di Zero 2 enak ditekan, tetapi terasa agak ringkih. Hasil gambar kameranya juga sudah bagus, tapi saat mau mengambil gambar tidak enak dilihat. Layarnya oke, viewing angle-nya bagus, tapi ada warna yang tajamnya berlebihan dan tingkat paling gelapnya masih kurang gelap. Speakernya di bawah, tapi tidak sekalian di depan di bagian yang kosong. Selain hal-hal itu, buat saya HP ini sama dengan HP-HP lain yang sekelas. Saya memberi nilai 8 untuk Infinix Zero 2. Demikian review saya kali ini soal Infinix Zero 2. Jika Anda tidak suka dengan video ini, tekan jempol ke bawah. Dan jika Anda suka, tekan jempol ke atas. Silakan komen, share, atau follow Twitter saya di @thegadgetin. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Bye!